Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya benar-benar terinspirasi oleh kejadian yang bermula dari pagi hari kemarin sampai malam hari. Apa yang inspirasi saya itu banyak sekali. Tetapi kalau saya ringkas, yang menginspirasi saya itu adalah bagaimana orang menyikapi hidup ini ternyata sangat beragam. Ada orang yang menyikapi hidup dengan cara menyakiti diri. Ada orang yang menyikapi hidup dengan membuat dirinya itu justru terdolimi. Ada orang yang menyakiti hidup sebaliknya, menjadi orang yang selalu berbahagia dalam hidupnya karena menyikapi hidup dengan sikap syukur dan sabar. Dan masih banyak lagi sikap-sikap yang saya coba untuk saya pahami dari orang-orang yang saya temui. Termasuk ada orang yang cemas, resah, gelisah, panik ketika berhadapan dengan realitas kehidupan, termasuk realitas pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang cemas, resah, gelisah, dan panik, dan bahkan merasa tidak nyaman dengan pandemi ini. Nah, tetapi dari semua itu, ada seorang yang sangat tenang menyikapi hidup ini karena apa? Dia betul-betul kembali pada konsep tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah yang tepat, yang mengatakan bahwa semua dari diatur oleh Allah, dan kita itu tinggal beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah. Itu sudah sikap yang bermuara dari pemahaman beliau tentang konsep tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, yang mengatakan begini. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, yang pertama kali kita baca setelah basmalah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu tauhid rububiyah. Artinya semesta alam ini benar-benar dikuasai oleh Allah, karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang akan menentukan segala-galanya, termasuk diri kita. Jadi kenapa kita harus resah dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang semua itu bagian dari rencana Allah. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di alam ini, termasuk di dunia ini, yang bukan menjadi bagian dari rencana Allah. Nah, kalau kita itu menghadapi peristiwa apapun yang terjadi, ya kembalikan semua pada Allah. Manusia itu hanya diperintah untuk berusaha, berikhtiar seoptimal mungkin, dan kemudian berharap pada Allah dengan doa-doa kita. Selebihnya serahkan semua kepada Allah. Nah, di antara satu perkataan yang dikatakan oleh orang yang mengagumkan diri saya itu, yang saya kagum itu adalah, kenapa kita harus resah dan gelisah menghadapi pandemi COVID-19 ini? Serahkan semuanya kepada Allah. Kalaupun ada virus corona dengan berbagai macam variannya, itu kan bagian dari ciptaan Allah, dan semua tunduk pada kekuasaan Allah. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita berikhtiar untuk tidak menjadi korban dari keberadaan virus corona itu, dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan oleh karena itu, kita yang terpenting adalah berikhtiar seoptimal mungkin untuk tidak cemas, resah, dan gelisah, apalagi panik. Karena banyak orang yang panik menghadapi apa yang dinamakan virus corona itu. Sampai ada varian baru yang namanya Omicron pun membuat cemas. Nah, kenapa harus cemas? Tenang saja, karena itu makhluk Allah.
yang semua ada dalam rencana Allah dan di dalam genggaman kekuasaan Allah. Serahkan semua kepada Allah. Yang terpenting adalah bagian mana kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah agar kita selamat dari segala macam bara bahaya yang bisa menimpa diri kita. Itu saja. Dan itu yang buat kita tenang. Dan tugas kita di dunia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita itu adalah abdinya Allah, hamba Allah yang wajib beribadah kepada Allah. Dan pada saatnya kita juga menjadi khalifatullah yang harus melakukan tindakan dalam rangka memakmurkan bumi ini sekuat kemampuan kita. Peran kita itu apa? Ya sudah, dari peran yang kita mainkan itu kita berupaya seoptimal mungkin untuk menjadi yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu hadis yang kemarin sudah saya sampaikan. Itu adalah sebuah hadis yang menginspirasi saya juga. Kalau kita ini ingin menjadi yang terbaik, jadilah orang yang paling bermanfaat dimanapun, kapanpun, pada siapapun, termasuk pada diri saya sendiri, diri kita sendiri. Ada orang yang menangisi persoalan yang dihadapi. Lah kenapa harus menangisi persoalan yang dihadapi? Hadapi persoalan itu dengan tegar. Karena apa? Yang diperlukan ya kesabaran kok untuk menghadapi semua persoalan yang kita hadapi itu. Siapapun orangnya ketika menghadapi persoalan hidup, hadapi semua dengan kesabaran. Insya Allah semua beres-beres saja, semua baik-baik saja. Tidak ada yang perlu kita resahkan. Serahkan semua kepada Allah setelah kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Selesai. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi ini yang harus saya sampaikan. Saya banyak terinspirasi oleh beberapa kejadian mulai dari pagi kemarin sampai malam hari, dan saya merenung. Kenapa saya harus resah? Kenapa saya harus gelisah? Kenapa saya harus cemas? Kenapa saya harus panik? Serahkan semua kepada Allah dan kita akan tenang. Dan saya yakin dengan hakul yakin, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Firman Allah yang terdapat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 itu semakin meyakinkan kepada saya bahwa ketika kita mengingat Allah, tenang. Kenapa? Allah selalu hadir pada diri kita. Allah bahkan hadir di dalam hati kita, dan kita hadir ke diri kita di sisi Allah untuk membuat kita merasa terlindungi, merasa terayomi, dan terjadilah interaksi kita dengan Allah dengan proses interaksi yang semakin intens karena kita bisa berzikir dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun. Dalam sholat sesungguhnya kita tengah berzikir, kita berkomunikasi dengan Allah, dan semakin khusyuk sholat kita, insya Allah keterangan itu akan kita dapatkan, dan insya Allah ketenangan hidup itu akan kita dapatkan dengan sholat kita yang telah laksanakan dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya sekedar ingin berbagi saja pada kesempatan pagi hari ini untuk membuat saya itu semakin mengerti arti hidup. Saya seringkali mencoba menonton saja bagaimana orang-orang itu mengadakan sesuatu yang semua diadakan untuk mengembirakan dirinya dan banyak orang. Manusia itu disebut makhluk yang gemar mengadakan festival. Festival apa aja? Termasuk festival takbiran, festival beduk, festival apa saja yang kemudian membuat hidupnya itu seolah-olah terisi dengan kegembiraan. Sekali lagi, manusia itu disebut homo festivus, makhluk yang gemar mengadakan festival. Dan hidup ini tidak hanya diisi dengan bekerja, tetapi juga berpesta, kata orang. Dan sebagai bagian dari cara berpikir orang, festival itu bahkan merupakan acara yang sangat dipentingkan, mulai festival non-religius hingga festival yang bersifat religius. Festival apapun, dari anak SD, anak SMP, SMA, mahasiswa, orang-orang tua pun sering berfestival. Festival apapun yang diadakan, dan itu membuat orang itu tenang, nyaman. Termasuk sekarang reuni aja jadi festival kok. Reuni jadi festival, jagung manten jadi festival, bertemu dengan teman-temannya jadi festival. Dan saya kadang-kadang tersenyum sendiri ketika orang meluangkan waktu sedemikian rupa untuk mengadakan festival. Dan karena festival-festival itu diadakan, kemudian yang non-festival itu menjadi sesuatu yang tidak diperhatikan. Bahkan sholat saja itu jadi festival.
sholat jamaah beramai-ramai dan kemudian disorot, wah, di shoot, shootingnya, kemudian di upload di media sosial, itu jadi festival. Sholat super cepat jadi festival, sholat khusyuk jadi festival, dan bahkan sholat ala Nabi, sholat ala Imam Syafi'i itu jadi festival. Saya tidak mencela bahwa itu adalah sesuatu yang bisa saja menjadi sesuatu yang baik. Jadi saya tidak akan mencela itu karena itulah keperluan atau sesuatu dibutuhkan orang. Kadang ada iklan-iklan, jadilah orang yang menjadi bagian dari orang yang mendekatkan diri pada Allah dengan sholat tarawih ala Imam Syafi'i, sholat tarawih ala sahabat, sholat tarawih ala Nabi, dan macam-macam itu. Sudah diiklankan seperti rupa dan ada aroma festival di situ. Meskipun saya tetap respect karena itu bagian dari cara mereka untuk berdakwah. Nah, sekarang ini mendekati Ramadan ya, kurang dari sebulan kita sudah sampai pada bulan Ramadan. Dan semakin mendekati Ramadan, aroma festival itu begitu terasa. Apalagi nanti pada ketika bulan Ramadan ada spanduk-spanduk yang bertema semangat menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan, terpampang di mana-mana. Nah, sekarang mungkin baru satu dua ada di jalan-jalan, di kampung-kampung, di desa-desa. Bahkan di desa itu ada tradisi yang namanya atar-atar, yaitu berkirim makanan ke keluarga yang lebih tua. Jadi kata orang demi tradisi berbalut gengsi itu orang rela mengerogoh biaya besar. Ada makan lezat dan mewah seolah-olah menjadi jaminan berlipatnya pahala di bulan itu, karena pada saat Ramadan itu orang berlomba-lomba untuk mengirim makanan pada semua orang yang memang diinginkan diberi dengan harapan mendapatkan jaminan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak semuanya bisa kita katakan tidak baik, karena di ketika semua itu kita maksudkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan punya nilai sedekah, ya baik-baik saja. Termasuk budaya nyadran, ya silahkan, baik-baik saja. Dari malam ada tahlilan, ya silahkan aja, karena itu menjadi semacam festival aja. Yang tidak sholat pun ikut tahlilan, yang tidak pernah bisa ngaji ikut tahlilan, ya nggak apa-apa, silahkan. Wayang jadi festival sehingga orang berdebat tentang wayang itu hukumnya apa, haram atau makruh atau karuh tahrim atau halal atau sunnah atau wajib. Wah, orang berdebat. Dan saya tertarik dengan apa yang dikatakan Sujiwotejo itu, nggak usah berdebat. Yang senang wayang ayo wayangan, yang jadi dalang silahkan jadi dalang, yang tidak senang tidak usah. Orang yang berpendapat haram ya tidak melakukan, itu aja, saling toleran saja. Karena pada saatnya saya selalu mengatakan begini, wayang itu cuma alat kok. Siapa yang menggunakan alat itulah yang kemudian bisa menjadikan wayang itu menjadi penting atau tidak penting. Wayang itu cuma alat. Sebagaimana musik itu cuma alat. Orang berkata musik itu haram, silakan. Orang mengatakan musik itu mubah, silakan. Ya, pada prinsipnya semua kegiatan muamalah itu kan mubah. Tapi yang bermuara pada kemaksiatan hindari, yang bermuara pada ketidakbaikan hindari, yang bermuara pada ketidakmaslahatan hindari, yang bermuara pada kedaliman hindari, yang bermuara pada tindakan merugikan orang lain hindari. Itu aja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya yakin nanti beragam festival akan semakin terasa di tengah Ramadan. Dan punyanya pada hari raya Idul Fitri, tradisi Lebaran penuh nuansa basa-basi itu selalu diadakan, termasuk dengan acara syawalan, halal bihalal, dan segala macam hal yang terkait dengan acara syawalan. Itu ada pesta-pesta dan kemudian piknik dan berbagai macam acara itu diadakan. Semua itu adalah disebut festival, bernuansa festival. Saya yakin nanti sesama tangga atau rekan kerja bisa saling berkunjung dan bersalaman, dan bahkan bersama saudara bersalaman, dan bahkan budaya mudik itu menjadi sesuatu yang seolah-olah wajib. Nah, saya selalu mengatakan, mari kita saling berkunjung, bersalaman-salaman, tapi bersihkan hati kita. Jangan pernah kita menyimpan dendam, kebencian, ketidaksenangan pada orang. Leburkan semua yang muncul. Jangan sampai hanya senyum hampa diiringi jor-joran pakaian dan makanan yang itu penuh dengan basa-basi. Dan bahkan saya juga pernah mengkritik pada haji itu. Orang merasa lebih Islam ketika sudah berhaji, dan pada saat haji, wah itu berupa
sikap dan perilakunya itu. Meskipun sudah beberapa kali ke tanah suci, itu ya tidak ada perubahan apa saja. Sepulang haji itu ya tidak ada peningkatan apapun. Nah kan banyak orang yang sudah berhaji untuk berjamaah di masjid pun, enggak, apalagi sekarang ada alasan pandemi itu. Mereka mengatakan sholat di rumah lebih nyaman, lebih aman. Ya monggo silahkan. Saya tidak akan memberikan komentar apapun selain mengatakan bahwa ya kalau Anda memang sudah punya keyakinan seperti itu ya silakan. Bahkan sekarang ada yang namanya Jumatan virtual. Wah, saya juga kadang-kadang tertawa tersenyum, tapi ya biarlah, itu keyakinan dia, kok mau apa. Nggak usah menghujat orang dan nggak usah menghina orang, melecehkan orang. Kalau dia meyakini itu ya silakan. Semuanya itu harus dipertanggungjawabkan oleh Allah. Tetapi itulah yang saya katakan, orang Islam itu juga sering terjebak pada upacara-upacara seremonial, sehingga ada Muslim seremonial. Ini istilah yang disebutkan orang. Saya pernah membaca tulisan Azumati Azro tentang Islam dan Muslim seremonial dan Islam dan Muslim substantif. Itu tulisan-tulisan itu kan banyak beliau tulis, bahkan sudah jadi buku. Nah, saya selalu mengatakan begini, festival itu boleh saja digelar di mana-mana dan bisa saja festival itu memberi nilai positif pada siapapun, dan termasuk nilai positif yang bersifat offline. Dan tradisi festival itu bisa saja semakin marak di kalangan orang-orang yang memang punya duit karena ingin bersedekah dengan festival itu. Ada festival menyumbang panti asuhan yatim, panti jompo, dan segala macam hal yang terkait dengan sesuatu yang bisa diekspos kemana-mana. Ribuan bahkan jutaan rupiah bahkan wilayah dikeluarkan untuk menyumbang. Dan tidak jarang sambil mengundang wartawan serta berkomentar sana sini soal sumbangannya. Mereka lupa bahwa kebaikan itu tidak akan bernilai apapun ketika dilakukan dengan cara seperti itu. Keikhlasan itu bisa terkuras atau bahkan hilang ketika orang itu melakukan kebaikan untuk ditampakkan pada orang. Itu bisa menjadi sum'ah atau riya. Ingin diperdengarkan sama orang, dilihat orang, dan dipuji orang. Itu tidak bernilai di sisi Allah. Hati-hati. Nah, saya pernah mencoba untuk menelaah salah satu ayat Abun. Fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Wallahu yahdil qaumal kafirin. Hai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima sedekahmu itu seperti orang yang menampakkan hartanya karena riak kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Perumpamaan orang seperti itu, orang seperti itu dikatakan oleh Allah seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadi bersih. Mereka tidak memiliki sesuatu dari usahanya. Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang orang beragama pun ya bisa saja secara demikian. Dan ini mengindikasikan fenomena jalan pintas. Padahal Islam tidak bisa ditempuh dengan jalan pintas itu. Boleh saja orang mengadakan festival yang bersifat religius, bahkan ada piknik religius, piknik religi, wisata religi, silakan aja. Mengadakan festival bersifat religius itu ya boleh saja, tetapi ingat, semua harus tetap diniatkan dalam rangka untuk beribadah. Jangan sampai ibadah justru jadi festival. Tapi festival itu diniatkan untuk beribadah secara berkelanjutan. Saya ya, punya cerita, ada sebuah riwayat yang direnungkan, yang bisa direnungkan, yang menarik untuk direnungkan.
itu saya katakan Islam itu sebenarnya menekankan amalan yang dikerjakan secara konsisten meskipun sedikit. Tentu amalan yang jelas sumbernya, amalan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan bahwa amalan itu sah di sisi Allah. So, banyak orang sibuk dengan amalan yang dianggap sunnah tapi tidak jelas dasarnya, sementara yang jelas dasarnya justru ditinggalkan. Saya pernah ngobrol santai itu. Saya mau tadarus tuh, mau membaca Quran di masjid. Tahu-tahu banyak orang pamit, Pak, nggak tadarus dulu Pak. Mau kemana? Tahlilan. Saya cuma tersenyum, saya nggak mencela kok. Silakan bertahlilan, itu jadi amalan-amalan yang mereka lakukan dan ada nilai festival di situ dalam tahlilan itu. Wah, tahlilan dalam rangka apa? Nyewu Pak, lumayan Pak. Wah, lumayan itu artinya ada sesuatu yang bisa mereka harapkan. Artinya apa? Sesuatu yang bisa mereka terima, mereka dapatkan. Sementara tadarus di masjid nggak dapat apa-apa. Nah, saya katakan ya silakan, saya tidak akan mencela orang yang mau tadarus, tapi saya ingin tadarus membaca Quran dan merenungkan isi bacaan saya itu sampai kemudian memaknai apa yang saya baca itu di dalam amalan-amalan saya. Saya pernah membaca surat Al-Asr berkali-kali dan saya katakan terlalu sering saya membaca surat Al-Asr itu dan kemudian saya renungkan ternyata saya ini menjadi orang yang rugi karena apa? Persoalan waktu itu tidak saya manage dengan baik sehingga saya kehilangan banyak kesempatan. Saya suatu saat mau menangis. Kenapa saya menyia-nyiakan waktu yang bisa saya gunakan untuk berbuat apa saja yang berguna? Saya masih ingat betul terhadap sabda Rasulullah yang artinya kira-kira begini. Satu saat Rasulullah itu bersabda, dan tidaklah hambaku mendekat padaku dengan sesuatu yang amat aku cintai lebih daripada apabila ia melakukan apa yang kuwajibkan. Dan tidaklah hambaku mendekat padaku dan melakukan hal-hal yang sunnah sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku akan menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, aku akan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk mengambil, dan aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Andai kata ia meminta sesuatu padaku, pasti aku akan memberikan, dan andai kata ia memohon perlindunganku, pasti aku lindungi. Ternyata ini adalah hadis qudsi yang merupakan firman Allah yang dikatakan kembali Rasulullah, sehingga ini adalah firman Allah yang dinyatakan dengan kalimat Rasulullah. Rasulullah katakan, dan tidaklah hambaku, maksudnya hamba Allah, mendekat kepada Allah dengan sesuatu yang dicintai Allah lebih dari apa yang apabila ia melakukan yang kau wajibkan. Jadi ada perbuatan baik yang dilakukan setelah kewajiban-kewajiban yang dia lakukan. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan itu dia lakukan setelah dia melakukan kegiatan-kegiatan wajib, termasuk amalan-amalan sunnah. Sholat sunnah, puasa sunnah, apapun yang bernilai sunnah termasuk sedekah. Dia lakukan dan tidak mereka lakukan, tidak dilakukan dalam itu kecuali hanya dalam rangka untuk mendekatkan kepada Allah dan semua diniatkan dalam rangka beribadah. Sehingga dikatakan, dan tidaklah hambaku mendekat padaku dan melakukan hal yang sunnah sehingga aku mencintainya. Artinya apa? Amalan sunnah itu akan menambah cinta Allah pada diri kita karena itu menunjukkan cinta kita kepada Allah. Kemudian dikatakan, maka apabila aku mencintainya, aku akan menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, aku akan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk mengambil, dan aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Andaikan ia meminta sesuatu padaku, pasti aku beri, dan andaikan ia memohon perlindungan padaku, pasti aku lindungi. Ini adalah sesuatu yang indah. Apalagi saya pernah membaca nasihat tasawuf. Di ketika kedekatan kita kepada Allah itu sudah semakin lama semakin terasa dekat, ada perasaan tenang, nyaman di dalam hidup kita karena kita merasa bersama Allah. Seolah-olah kita menyatu dengan Allah, seolah-olah kita menyatu dengan Allah. Sehingga gagasan-gagasan yang terkait dengan masalah tasawuf, bagaimana orang menyatu dengan Allah itu bukan berarti menyatu secara fisik, tetapi menyatu dalam arti spiritual karena apa? Ada kedekatan dengan Allah ketika dia beribadah kepadanya. Dan selaras dengan hadis qudsi itu, maka saya katakan cara yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang memang diwajibkan oleh Allah pada diri kita, kemudian lakukan semua yang bersifat sunnah untuk melengkapi semua kewajiban yang telah kita lakukan. Jadi kalau ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi, lakukan dulu. Kemudian amalan sunnah itu kita lakukan sebagai sesuatu yang memberi nilai tambah. Ibadah sudah memang tidak boleh mengalahkan ibadah wajib. Jangan sampai kita mengejar yang sunnah sementara yang wajib kita tinggalkan. Menjalankan sunnah dengan mengabaikan sesuatu yang wajib itu ibarat menyulam kain yang rapuh. Ibarat menyulam kain yang rapuh.
Lebih-lebih ketika kita terlalu gemar melakukan amalan yang tidak jelas muasalnya dan meremehkan amalan yang jelas perintahnya. Tahlilan dilakukan sedemikian rupa, tetapi salat wajib, salat jamaah malah ditinggalkan hanya karena ingin tahlilan. Membaca Quran bertadarus ditinggalkan, malah tahlilan dipengkil bahasa Jawa. Saya tidak sesuatu yang tidak terlalu penting untuk kita lakukan. Apalagi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak jelas muasalnya, yang tidak jelas dalilnya, itu kan bisa saja sia-sia. Sementara kita remehkan amalan-amalan yang jelas dalilnya untuk kita kerjakan, apakah itu wajib, apa sunnah, mari kita kerjakan. Yang demikian saya katakan, insya Allah akan membuat kita semakin dekat pada Allah. Kalau kita terlalu banyak melakukan tindakan-tindakan yang bernilai festival, apalagi tindakan-tindakan yang kita lakukan hanya untuk menguri-uri tradisi atau melestarikan tradisi, sementara yang bernilai sunnah yang betul-betul ada aturannya itu kita tinggalkan, kita akan bisa terlibat dalam kesesatan karena terlalu mengejar sesuatu yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya tidak menghina festival, tidak merayakan festival, silakan berfestival. Tapi jangan hanya karena ingin berfestival, justru substansi dari amalan kita itu tidak kita penuhi, tidak kita amalkan, dan pada saatnya kita justru terjebak pada tindakan-tindakan yang bersifat seremonial belaka dan tidak masuk pada amalan-amalan yang substantif. Sholat jamaah, ayo kita kerjakan. Pengajian kita kerjakan, tapi jangan hanya menjadi festival. Jadikan semua itu sebagai sesuatu yang akan dan bisa bertindak dengan tindakan yang paling tepat untuk bisa menjadi orang-orang yang bijak, dan pada saatnya insya Allah kita akan mendapatkan anugerah yang tertinggi dari Allah, ketenangan hidup di dunia dan ketenangan hidup di akhirat, dan kebahagiaan hidup di dunia dan